Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Oto, berjumpa lagi di channel saya, channel Taufik Fajar Irawan, channel yang membahas tentang seputar dunia pendidikan dan dunia otomotif. Baik, sahabat Oto, langsung saja pada video kita kali ini nanti kita akan bersama-sama belajar tentang salah satu sensor yang ada pada mesin EV. Sensor tersebut adalah IAT atau Intake Air Temperature. Sahabat Toto dapat melihat pada video adalah bagan dari sensor IAT, di mana sensor IAT ini berfungsi untuk mendeteksi temperatur suhu udara yang akan masuk ke intake manifold dengan menggunakan internal thermistor. Ya, terlihat ini adalah thermistornya ya, sahabat Toto nanti yang akan mendeteksi. Ya. Nah, tahanan thermistor ini nanti akan bertambah bila temperatur udaranya rendah dan berangsur-angsur turun bila nanti temperatur udaranya naik. Sahabat Toto, thermistor sendiri adalah salah satu jenis resistor yang memiliki sifat sensitivitas terhadap temperatur atau suhu yang mengenainya. Nah, tipe thermistor itu ada dua tipe, sahabat Toto. Yang pertama adalah tipe PTC, yang satunya adalah tipe NTC. Nah, apakah perbedaan dari tipe NTC dan PTC? Thermistor tipe NTC adalah singkatan dari thermistor negatif temperatur koefisien. Sesuai dengan namanya, jenis thermistor ini memiliki koefisien temperatur negatif, yang artinya jika terjadi peningkatan temperatur atau suhu yang mengenainya, maka akan mengakibatkan nilai resistansi dari thermistor itu akan menurun. Sehingga ketika temperatur suhunya itu turun, ya temperatur suhunya turun, nanti justru tahanannya meningkat. Nah, itu adalah tipe dari NTC ya, sahabat Toto ya. Sedangkan kalau thermistor PTC adalah thermistor positif temperatur koefisien yang memiliki sifat kebalikan dari thermistor tipe NTC. Prinsip kerja dari thermistor PTC yaitu ketika terjadi peningkatan temperatur atau suhu yang mengenainya, maka akan mengakibatkan terjadinya peningkatan pula terhadap nilai resistansi thermistor itu sendiri. Sehingga kalau suhunya naik, maka resistansinya juga akan naik. Itu sifat dari thermistor tipe PTC. Nah, terlihat pada video adalah grafik dari sensor IAT atau Intake Air Temperature, sahabat Toto, di mana yang bawah ini adalah temperatur, ya, yang horizontal ini adalah temperatur, yang vertikal ini adalah nilai resistansi atau tahanannya. Nah, di mana suhu apabila semakin ke kanan ini adalah semakin naik ya, sahabat Toto. Nah, misalkan di titik ini suhunya tinggi, di mana ketika suhu tinggi nilai resistansinya itu justru rendah. Ya, tapi kalau suhunya rendah, ini justru nilai resistensinya tinggi. Nah, misalnya ini ya, ini tinggi, misalkan di suhu 20, nah berarti di sini ya, ini di sini. Tapi kalau suhu 80, dia resistansinya menurun. Ini adalah sifat dari IAT atau Intake Air Temperature Sensor, sahabat Toto. Nah, maka pada sensor IAT ini nanti tahanan thermistor akan bertambah bila temperatur udaranya rendah dan berangsur-angsur turun bila temperatur udaranya naik. Maka thermistor yang digunakan dari IAT merupakan thermistor tipe NTC atau negatif temperatur koefisien, sahabat Toto. Nah, dari grafik ini dapat kita simpulkan, maka berdasarkan sinyal dari sensor IAT ini ya, ECU itu akan menambah kemampuan pengendaraan selama mesin bekerja dalam keadaan dingin. Sehingga kalau dideteksi suhunya dingin, maka ECU justru akan menambah suplai bahan bakar yang nantinya menuju ke injektor. Nah, bagaimana tahu kalau suhunya rendah? Maka terdeteksi nilai resistansinya tinggi. Kalau suhunya tinggi, maka nilai resistansinya rendah. Begitu, sahabat Toto. Nah, ini terlihat ada percobaan
sahabat Toto. Ini adalah IAT yang sudah kita lepas ya. Kita ukur nilai tahanannya sekitar 1,43 ya sahabat Toto ya. Nah, ini terlihat sebelah kiri ini adalah air yang panas, kanan air yang dingin. Ketika sensor IAT kita dekatkan ke air yang panas, dari 1,43 ini turun sahabat Toto. Ini jadi 1,40. Ya, turun lagi 1,39. Sehingga semakin tinggi temperatur di sekitarnya, nilai tahanannya semakin turun. Nah, ini sesuai dengan sifat NTC tadi ya, sahabat Toto ya. Nah, turun terus ini. Ya, hingga 1,28. Nah, terbukti ya, sahabat Toto. Nah, sekarang kita dekatkan ke air yang dingin dari 1,38. Ya. Tahanannya nanti berangsur-angsur naik ya, jadi 1,40, 1,41. Nah, nanti naik terus sahabat Toto. Semakin dingin tahanannya nanti semakin tinggi. Nah, ini kita coba sekarang di langsung es sahabat Toto. Ya, awalnya 1,48 ya tadi ya sahabat Toto. Ya, ini langsung naik tahanannya. Jadi berapa ini sekarang? 1,60 ya. Karena semakin dingin, tahanannya justru semakin tinggi. Nah, ini untuk percobaan ya, sahabat Toto. Sesuai ya, sahabat Toto, dengan pembuktian transistor tipe NTC tadi. Nah, sahabat Toto, ini kalau bisa kita simpulkan, sebenarnya aliran udara, itu temperaturnya itu yang akan masuk itu melewati sensor IAT, dideteksi oleh termistor, kemudian baru masuk ke intake manifold. Dan di sini ada gambar diagramnya, di mana kaki atau terminal dari IAT ada dua, yaitu terminal THW dan terminal E2. Terminal THW ini yang nanti menuju ke terminal THW ECU, atau ini inputnya ya, inputnya. Sedangkan E2 masuk ke E2 ECU yang nanti berakhir di masa. Ini adalah wiringnya. Untuk aliran arus ya, di IAT ini pertama adalah ada arus standby 5 volt yang berasal dari ECU sahabat Toto. Dan nanti perlu sahabat Toto ketahui bahwa apabila tadi berdasarkan percobaan, kalau temperaturnya dingin maka tahanannya besar ya sahabat Toto. Kalau temperatur panas tahanannya kecil. Sehingga tegangan 5 volt ini nanti akan melewati THW yang ada di ECU menuju THW yang ada di sensor IAT. Kemudian termistor ini mendeteksi aliran udara di sekitarnya sini sahabat Toto. Jika temperaturnya dingin, tentu tahanannya besar. Kalau tahanannya besar, arus itu nanti akan diteruskan menuju E2. Dari awalnya 5 volt karena tahanannya besar, maka yang keluar dari E2 menuju E2 ECU berakhir di masa, ini akan terdeteksi tegangan yang masuk ke ECU nanti akan menjadi kecil. Jadi dikirim 5 volt, masuk kembali dia kecil. ECU akan mendeteksi, loh kok saya kasih 5 volt, di sini saya cuma dapat kecil, berarti tahanannya besar. Kalau tahanannya besar, berarti bisa dipastikan temperaturnya di sekitarnya adalah dingin. Begitu pula sebaliknya, ketika dikirim 5 volt, kebetulan temperatur di sekitarnya panas, tahanannya kecil. Maka output E2 yang ke ECU, ini juga tegangannya di bawah 5 volt namun tidak terlalu jauh. Kenapa? Karena tahanannya kecil. Oh, ECU membaca hal tersebut. Dan bisa dipastikan udara di sekitarnya pasti panas karena tahanannya kecil. Nah, kurang lebih seperti itu sahabat Toto cara kerja dari sensor IAT atau intake air temperatur sensor. Semoga video ini bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, mungkin bisa subscribe channel ini agar mendapatkan informasi-informasi terbaru dari video saya berikutnya sahabat Toto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.